Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat di video kali ini. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu, dilancarkan rezeki. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke, teman. Untuk yang pertama di sini saya ada sebuah komponen elektronik yang mungkin agak tanggung ukurannya atau sedikit lebih kecil dari biasanya, dan di sini kapasitasnya sekitaran 1N5402 atau sering disebut dengan diode silikon 2 ampere, dan dimana fungsi dari komponen ini juga sangat penting sekali di elektronik, rangkaian elektronik, dan banyak digunakan. Ini pasti ada sebuah komponen ini, yaitu sebuah diode, dan fungsi utama dari diode ini adalah merubah arus AC atau arus bolak-balik menjadi arus DC atau searah, ataupun bisa digunakan untuk mengarahkan arus ke satu arah saja dan tidak bisa terbalik atau tidak bisa berjalan atau mengalir ke arah selain pada sebuah diode yang kita inginkan rangkaiannya. Jadi di sini hanya mengalirkan ke satu arah saja, tidak bisa mengalirkan ke posisi sebaliknya atau dua arah. Jadi di sini kita bisa melihat dari komponen ini dengan mudah di suatu rangkaian elektronik yang mungkin kita bisa jumpai, yaitu sebuah rangkaian elektronik yang menggunakan DC. Menggunakan DC atau arus dari sebuah aki maupun arus dari sebuah trafo, atau melalui, atau intinya di sini ada kutub positif dan negatifnya. Ini adalah arus DC, di mana mungkin ada sebuah diode yang mungkin dipasang lagi, karena fungsi utama dari komponen ini adalah merubah arus AC dan DC. Ada pula juga fungsi lain dari komponen ini, yaitu mengalirkan arus atau tegangan ke satu arah. Jadi kita hanya membutuhkan ke satu arah saja, tidak ke arah yang berbeda. Oke, teman, di sini kita akan coba untuk melihat kondisi jika sebuah diode ini dalam keadaan normal atau baik atau bagus digunakan. Untuk sebelumnya saya siapkan sebuah volt digital seperti ini. Volt digital seperti ini, dan di sini saya arahkan ke posisi di mana panah dari simbol diode ini dibutuhkan untuk melihat kondisi sebuah diode. Saya arahkan ke posisi simbol diode, dan di sini saya akan coba lihat. Untuk posisi pertama ini yang negatif atau strip hitam atau power supply hitam dari sebuah arus DC. Ini karena arus DC ada positif dan negatifnya. Ini saya akan coba cek, tidak ada nilai atau satu atau tidak terhingga. Tidak tersambung antara positif dan negatif, karena fungsi dari sebuah diode saat bekerja itu mengalirkan arus positif, bagian positif ke arah negatif. Jadi jika strip putih ini menghadap ke positif atau menghadap ke kanan, ini ada pintu seperti pada sebuah keran searah. Jadi ada pintu, dan di sini jika terdorong ke bagian ke kiri atau bagian negatif ini, maka pintu ini tidak akan terbuka. Seperti ini fungsi diode. Ini permanen selamanya, jadi tidak akan terbuka walaupun posisinya seperti ini, walaupun jika dialiri tegangan 12 volt, 24 volt, bahkan sekali punyanya PLN 220 volt. Ini tidak akan mengalir dari bagian kanan ini, bagian positif ke negatif. Dan saya akan coba posisi terbalik seperti ini.
berapa nilai dari sebuah diode ini, diode 2 ampere. Oke. Seperti ini, Bos. Apakah ada nilainya? Saya bangkan langsung. Oke. Oke, tidak ada nilainya. Saya coba balik lagi. Oke, dan tadi saat posisi seperti ini tidak bisa mengalirkan arus. Oke, tadi seperti ini posisinya. Yang positif di sebelah kanan, oke, dan yang negatif sebelah kiri, atau yang positif di strip putih dan negatif di strip hitam. Ini tidak akan mengalirkan arus karena jalannya arus dari posisi positif ke negatif. Jadi di sini pintunya tidak akan terbuka di bagian diodenya ini. Jika kita posisikan seperti ini, oke, ini saya balik posisinya. Oke, kita taruh yang strip yang polos hitam ini, kita kasih yang merah seperti ini. Oke, saya posisikan seperti ini supaya lebih mudah untuk dilihat. Yang hitam ke bagian strip putih ini, berapa nilai restansinya. Oke teman, di sini nilainya, ini bukan nilai restansi tetapi nilai dari sebuah diode. Di sini saya kurang paham untuk nilai dari satuan diode ini, tapi kayak seperti sebuah restansi atau nilai tahanan pada bagian dalamnya. Karena di sini bedanya adalah di rangkaian dalamnya karena mengalirkan ke satu arah. Jadi saat satu posisi seperti ini akan dilihat nilainya atau terlihat nilainya, dan posisi sebaliknya ini tidak terhingga atau tidak bisa menghasilkan nilai atau nilainya tidak terhingga. Atau saat di posisi seperti ini, oke, posisi seperti ini, nilai 1 atau tidak terhubung sama sekali, tidak ada arus mengalir dari positif ke negatif. Dan jika posisi seperti ini, oke, positifnya, negatifnya, ini ada nilainya. Oke. Jadi di sini ada nilainya 476. Ini mungkin berbeda-beda untuk nilai dari sebuah diode ini, berapa ampernya dan berapa nilai yang ada saat dilakukan tes. Ini saya coba menggunakan diode yang biasa ada di thumbnail saya, yaitu diode 6 ampere. Oke teman, di sini ada diode 6 ampere seperti ini. Oke, strip putihnya menghadap ke negatif. Saya lepas dulu. Merahnya ke yang hitam atau polos. Di sini ada nilainya 566. Tadi yang 2 ampere 470. Oke, mungkin ada perbedaan. Mungkin di sini kita bisa lihat semakin besar nilai dari sebuah arus yang dialirkan, maka nilainya akan naik juga. Oke teman, untuk diode ini karena fungsi utamanya adalah merubah arus AC dari sebuah trafo atau sebuah spool pengisian ataupun apapun kumparan yang ada pada sebuah komponen atau rangkaian. Di sini menghasilkan arus AC dari sebuah kumparan tersebut naik turun. Yang naik adalah positif atau yang bernilai 0, atau yang turun itu bernilai negatif. Dan saat melewati strip putih ini, maka nilainya akan menjadi positif atau bernilai tinggi. Oke. Dan pada posisi seperti ini, posisi seperti ini, di sini rangkaian atau sumber arus AC
Maka pada posisi seperti ini, arus keluar akan bernilai 0 atau negatif. Jadi di sini menghasilkan nilai yang tinggi positif dan nilai yang rendah adalah di sini negatif. Karena untuk sebuah kumparan ataupun trafo ini saat mungkin membangkitkan sebuah tegangan atau spool pengisian pada sebuah motor, ini saat dilewati sebuah medan magnet akan menghasilkan arusnya naik turun atau arus AC, dan kemudian saat dihidupkan motornya, karena ada naik turunnya tegangan atau arus, maka yang lebih tinggi nilai arusnya menjadi positif. Dan kemudian saat digunakan pada beberapa rangkaian DC, karena sudah dirubah menjadi DC oleh diode ini, kemudian kita bisa lihat di sebuah seperti lampu LED ataupun lampu sein ataupun lampu stop yang menggunakan arus DC dari aki. Jadi arus ini akan mengalir dari positif kemudian melalui komponen atau hambatan sebuah lampu kemudian ke negatif. Ini akan terus berputar seperti ini. Akan berputar seperti ini. Tetapi ada beberapa kemungkinan yang harus dibatasi oleh voltase dari sebuah kelistrikan, terutama di motor. Ini harus 12 volt untuk sistem kelistrikan motor. Untuk sistem kelistrikan pada sebuah motor ini tidak 100% harus 12 volt. Jadi di sini nilainya tidak di 12 volt karena saat digunakan mungkin untuk aki 12 volt ini voltasenya akan naik. Saat dihidupkan motornya ini bertujuan untuk melakukan pengisian atau menambah arus penyimpanan. Jika kita hidupkan di posisi motornya hidup atau kita nyalakan, maka voltase dari output sebuah pengisian akan naik di atas sebuah voltase aki. Ini bertujuan supaya terjadi pengisian, karena sistem pengisian ini akan terjadi jika voltase pada sebuah output sistem pengisian ini di atas sebuah sistem atau komponen atau aki yang akan kita cas. Jadi kita umpamakan akinya 12 volt, maka yang harus dilakukan oleh alatnya atau yang diberikan tegangan oleh alatnya adalah di atas 12 volt. Di sekitaran 14,5 volt. Intinya kita tambah sekitaran 2,5 volt. 2,5 volt untuk maksimalnya. Untuk maksimalnya 2,5 volt. Atau di sini intinya jika aki 12 volt ini kita isi, ini kita bisa lakukan di atas voltase akinya itu sendiri di sekitaran 13,8 sampai 14,5 volt. Tetapi untuk semua motor ini pada umumnya menggunakan tegangan di 14,5 volt. Oke teman-teman, dan di sini untuk sistem sebuah pengisian di motor, karena jika menggunakan diode seperti ini mungkin voltase yang dihasilkan dari output di bagian positif ini akan tidak terhingga nilainya jika spool pada sebuah pengisian motor seperti ini. Yang kumparannya besar dan terbuat dari tembaga. Ini ada 6 lilitan. Yang 4 lilitan ini jalur pengisian, yang kedua ini jalur lampu. Jadi untuk pengisian mungkin di sini kumparannya lebih banyak dari yang jalur lampu. Dan saat dialiri medan magnet oleh sebuah magnet di motor, ini akan menghasilkan sebuah tegangan dan arus yang sangat besar sekali karena terbuat dari kumparan tembaga asli. Ada insulatornya, kemudian diikat secara kuat, dililit secara kuat, dan posisi lilitannya akan selang-seling. Kita memakan di sini ke kanan, kemudian ke kiri seperti ini. Dan saat digunakan, mungkin di sini akan terjadi kenaikan atau besarnya voltase atau arus akan naik sesuai dengan putaran mesin.
Oke, dan untuk sistem pengisian akan terhubung ke bagian kabel warna putih seperti ini. Ini semua motor sama. Dan saat digunakan pada bagian yang warna putih ini, kabel warna putih ini akan menghasilkan voltase mungkin sekitaran di 60 sampai 100 volt. Ini jika kita gas semakin kencang motornya, maka voltasenya akan semakin besar dan arusnya juga semakin besar. Dan ini sangat diperlukan sekali pembatasan tegangan yang masuk ke dalam sebuah sistem kelistrikan motor, yaitu sebuah regulator, di mana fungsi utama dari sebuah regulator seperti ini membatasi output tegangan pada bagian positifnya ini di 14,5 volt, di inputnya ini mungkin 60 sampai 100 volt AC, kemudian dirubah ke DC, dan sisa voltasenya akan dikembalikan lagi ke ground atau ke bodi motor bagian kiri atas seperti ini. Oke, ke kiri atas seperti ini, dan dikembalikan lagi ke ground. Ini akan menghasilkan efek kenaikan suhu pada bagian di aluminiumnya sini. Oke teman, dan di bagian sini akan terjadi kenaikan voltase di bagian inputnya ini saat dilakukan putaran gas atau dinaikkan putaran gasnya. Jadi di sini akan naik di 60 sampai 100 volt dan sisanya akan dikembalikan lagi ke ground, dan di positif aki ini akan terjadi sistem pengisian maksimal di 14,5 volt. Oke teman, ini untuk yang kiprok orisinil atau asli bahan motor, kita bisa lakukan pengecekan di bagian positif aki. Jika suatu motor ini kita gunakan tanpa menggunakan aki, kita memakan tanpa menggunakan aki seperti ini, tanpa kita gunakan sebuah aki motor di sistem kelistrikan dari motor lama, motor karburator katakanlah seperti itu. Dan untuk kiproknya ini juga motor karburator. Jadi saat memakai aki atau akinya terpasang, pada bagian positifnya ini akan terbaca 14,5 volt, dan jika tanpa menggunakan aki ini akan berbeda nilai output di bagian positifnya ini bisa menurun di 5 volt atau 6 volt seperti itu. Dan ini otomatis jika kita pasang kembali ini akan mengikuti voltase aki dan hasil maksimalnya adalah 14,5 volt. Oke teman-teman, ini yang menggunakan sebuah spool pengisian pada motor. Berbeda sekali jika kita gunakan pada sistem pengisian pada sebuah perbaikan aki kering seperti ini, maupun aki basah, dimana saat kita hubungkan sebuah sumber arus bukan dari karena bukan di motor, ini bukan dari spool pengisian seperti ini, tetapi dari sebuah trafo di elektronik, trafo. Trafo seperti ini. Di sini saya ada trafo 5 ampere CT, output 18. Dan di sini bagian 18-nya saya kasih 2 buah diode menghasilkan positif. Karena di sini tanpa saya tambahkan sebuah elko atau penyetabil, jadi di sini mungkin arusnya naik turun, tetapi sudah DC, seperti ini. Dan jika suatu rangkaian menggunakan trafo seperti ini, karena arus atau sumbernya stabil dari PLN, jadi tidak naik turun, mungkin tidak seperti pada spool pengisian di motor. Ini akan terjadi perbedaan saat kita pasang sebuah sistem pembatasan tegangan menggunakan kiprok motor seperti ini.
maka akan yang terjadi berbeda sekali atau terbalik dengan posisi saat menggunakan spool pengisian di video sebelumnya, di video tadi. Jadi saat terjadi saat terjadi tegangan pada sebuah trafo, katakanlah di sini sudah saya nyalakan sebuah trafo ini di jaringan PLN. Di sini akan terjadi output pada bagian CT ini akan negatif, dan bagian 18 ini akan menghasilkan voltase 22 volt DC, 22 volt DC, dan akan kabel putih ini yang 22 volt ini akan terhubung bagian input di bagian sini, yang bagian kanan atas ini walaupun sudah ini fungsinya merubah arus DC, walaupun kita kasih di sini arus DC dari sebuah trafo seperti ini akan berfungsi dan tidak akan terjadi masalah atau masih bekerja. Jadi di sini jika ditambahkan sebuah kabel seperti ini 22 volt dan yang CT akan terhubung bagian negatif sini, maka output di bagian sini ini juga akan mengikuti voltase aki di 14,5 volt. Ini yang memakai aki. Ini yang memakai aki 12 volt seperti ini. Dan jika tidak memakai aki atau kita lepas akinya, ini berbeda. Ada perbedaan dengan sistem pada sebelumnya, yaitu sistem di motor dan sistem di alat perbaikan aki. Maka akan terjadi perbedaan yang mungkin tidak sama dengan sistem pengisian pada sebuah motor. Kalau di motor ini 5 volt, tetapi untuk di sistem perbaikan aki ini outputnya di bagian sini. Kita bisa lihat di sini negatif, di sini input 22 volt, dan di sini saat tidak terhubung ke aki, katakanlah kita lepas alat jepit casnya, ini akan bernilai atau terjadi tegangan sekitaran 17 volt. 17 volt. Karena rangkaian di dalamnya mungkin tidak bekerja atau terhubung secara terus-menerus, ada kejutan listrik karena di sini tidak stabil voltasenya naik turun karena belum saya kasih sebuah elko atau kapasitor sebagai penyetabil. Ini untuk yang ahli elektronik mungkin sangat mahir sekali atau master sekali seperti ini. Ini jika dikasih sebuah elko atau kapasitor di bagian positif dan negatifnya di bagian CT ini, maka akan berbeda lagi untuk output di bagian sini, di bagian plusnya ini. Dan kondisi ini kita bisa manfaatkan sebuah alat deteksi pada sebuah perbaikan aki, terutama aki kering seperti ini. Aki kering ini bisa mendeteksi dari masalah di dalam akinya ini antara kutub positif dan negatifnya tanpa harus membongkar atau melihat bagian dalam akinya dulu. Jadi langsung kita japit seperti ini posisi negatif dan positifnya, positif dan negatifnya. Ini akan kita nyalakan alatnya, maka akan bisa mendeteksi dengan otomatis saat kita nyalakan tanpa terjadi kekeliruan. Ini sangat mudah sekali. Dan di sini kita bisa lihat beberapa alat cas yang sudah saya videokan pada sebelumnya. Ini video lama saya yang mungkin sekitar 2 tahun, untuk judulnya yang ditunggu rangkaian cas aki. Di dalamnya ada beberapa rangkaian yang mungkin ada bagian di sini ada LED, terutama LED untuk alat detektornya atau alat mendeteksi dari sel aki putus. Ini saya menggunakan 3 buah LED warna merah, hijau, dan biru. Untuk LED warna merah ini adalah voltase akinya itu sendiri di 12 volt. LED hijau jika posisi pengisian di 14,5 volt, dan LED biru ini akan menyala jika tidak terjadi pengisian
atau arus pengisiannya tidak ke aki, jadi nanti voltasenya 17 volt. Seperti ini untuk kondisinya, seperti ini. Ini tidak saya hubungkan alat casnya atau alat sistem pengisiannya, seperti ini. Sebentar. Oke, di bagian sini. Ini jika saya pasang pada sebuah aki, maka akan mengikuti voltase aki. Ini saya coba dulu di bagian sini. Oke, saya coba positif. Ini negatif, ini positif. Nanti akan mengikuti voltase aki untuk aki yang normal. Oke, ini belum terpasang, jadi warna biru seperti ini. Oke teman, ini sudah terpasang dan LED birunya sudah tidak menyala lagi, dan arus pengisiannya juga sudah nol, mendekati nol, karena di sini akinya sudah penuh, arusnya sudah penuh, otomatis di 14,5 volt seperti ini. Oke, saya akan coba untuk tes alat dari sebuah LED ini, bagaimana rangkaian di dalamnya dan bagaimana juga untuk cara kerjanya. Oke, simak di video ini. Oke teman, di sini ada sebuah rangkaian LED, mungkin sama untuk rangkaian di dalamnya dan cara kerjanya juga sama, tetapi di sini hanya perbedaan saja dari warna lampu LED-nya. Dan untuk alat ini bekerja secara otomatis sesuai dengan tegangan yang masuk pada sebuah kabel positif dan negatif. Jika kabel ini dialiri sebuah voltase dari sebuah aki, oke. Ini jika 12 volt maka akan menyala lampu hijaunya. Oke. Dan jika posisi dilakukan pengisian, ini warna kuning akan menyala. Dan posisi jika voltase aki melebihi dari 16 volt, oke, 15 volt, di sekitaran 16 sampai 17 volt, maka LED biru ini akan menyala. Dan LED merah ini sebagai tanda jika terhubung arus pada sebuah aki. Yang bekerja adalah hijau, kuning, dan biru, dimana di dalamnya ada sebuah komponen elektronik, yaitu sebuah LED. Untuk rangkaian pertamanya sebuah LED, oke. Kemudian terhubung ke bagian negatif untuk LED-nya di sini. Yang hitam ini adalah negatif, dan yang bagian atas ini adalah positif, yang merah. Dimana untuk pertamanya, oke, yang LED merah ini hanya untuk power supply atau indikator ada arus, dan yang bekerja secara otomatis adalah bagian yang LED hijau ini. Untuk yang pertama mengalirkan arus positif, oke, dari sebuah aki dan melewati sebuah resistor 1K, dan di sini ada sebuah diode zener. Ini mungkin 9 sampai 10 volt. Dan jika voltase aki ini di 12 volt, oke, di 12 volt, di bagian sini 12 volt, maka akan terjadi pembukaan pintu pada sebuah diode zener ini. Pada diode zener ini akan terbuka pintunya, oke. Karena jika di bawah 10 volt, ini pintu dari diode zener ini akan tertutup. Ini perbedaan diode biasa yang silikon hitam tadi sama diode zener. Jadi saat di aliri voltase, kemudian di sini, oke, di sini dialiri voltase sekitaran 12 volt, diode zener ini akan terbuka pintunya dan kemudian mengalirkan arus.
dari positif kemudian ke lampu LED. Oke, lampu LED hijau ini dan satunya lagi ke negatif. Oke, seperti ini. Dan untuk ketiga bagian ini sama, hanya berbeda pada posisi nilainya, nilai LED-nya. Ini sama resistor 1K, kemudian lampu. Oke, diode zener. Di sini diode zenernya adalah 12 volt, 12 volt. Strip hitamnya menghadap ke positif dan LED kuning ini yang satu lagi menghadap ke negatif. Dan untuk LED ini ada dua kawat atau dua jalur, dua kabel, dua pin, dimana plat yang besar pada sebuah LED di saat kita lihat seperti ini ada yang besar ini adalah negatif. Lempengan yang besar ini adalah negatif dari sebuah LED. Dan yang terakhir, jika posisi voltase pengisian atau alat cas yang saya gunakan menggunakan kiprah motor ini, jika posisi voltase atau arus tidak mengalir ke aki atau sel akinya itu putus, di sini kita bisa cek di bagian output voltasenya di 16 sampai 17 volt, maka diode zener yang 15 volt ini akan bekerja. LED biru akan menyala mendeteksi kerusakan pada sebuah plat sel aki walaupun sekecil jarum atau selembut seperti sehelai rambut untuk sel yang mungkin terhubung atau sangat kecil sekali atau kerenggangan terjadi sangat minim sekali. Ini LED biru ini bisa mendeteksi dengan akurat melihat dari warna yang menyala saat dipasang seperti ini. Oke, di sini biasanya saat tidak masuk arusnya atau selnya putus, ini voltase aki tidak mengikuti. Oke, dan voltase yang dominan adalah voltase pengisian. Oke, di biasanya 16, volt, kemudian harus masuk ke ke resistor, kemudian ke diode zener. Karena melebihi dari 15 volt, pintunya ini akan terbuka dan menyalakan lampu LED-nya. Oke, dan terhubung ke negatif seperti ini. Dan jika suatu saat aki yang kita perbaiki, kita tambahkan air aki di dalamnya untuk yang lama, mungkin akan terjadi perbedaan atau penurunan voltase, mungkin nanti akan terhubung secara otomatis. Di sini lampu LED-nya akan padam atau tidak aktif di bagian biru, dan yang menyala adalah yang warna hijau seperti ini, warna yang kuning seperti ini. Seperti ini. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini bisa tulis di kolom komentar. Oke teman, jadi di sini kita bisa melihat posisi dari sebuah perbaikan aki. Kita bisa gunakan sebuah sistem perbaikan menggunakan kiprah motor dengan indikator LED yang warna merah seperti ini, merah, hijau, dan biru. Oke, seperti ini agak berkedip-kedip. Kebetulan ini pas yang biru berkedip-kedip seperti ini. Mungkin di dalamnya ada masalah platnya, bukan sambungan di atas selnya, tetapi bagian bawahnya mungkin terjadi keretakan. Jadi mungkin di sini alat ini bisa membantu mendeteksi terjadinya masalah pada aki ini. Dan untuk beberapa aki yang mungkin saya perbaiki untuk kasus sebelumnya sama. Untuk aki 12 volt ini kasusnya sama, LED birunya menyala. Jadi saat saya cek pada bagian sini, pada bagian setiap sambungannya sini, bagian sini, ini ada masalah pada satu selnya ini. Ini tadinya terhubung seperti ini, tetapi setelah saat saya cukit seperti ini terjadi putus pada bagian tengahnya. Jadi saat saya solder lagi, ini LED birunya tidak menyala lagi.
Dan untuk beberapa kasus dari sebuah aki 12 volt, kita bisa melihat dari warna di plat selnya. Untuk sel yang normal atau keadaan bagus, ini kita bisa lihat dari warna di tisunya sini berwarna abu-abu, abu-abu seperti ini. Dan di sini ada bagian putih yang berbeda dari kelimanya sini. Dan di sini adalah sel yang bermasalah karena voltase aki ini di bawah 12 volt. Ini voltasenya di sekitaran 10,8 volt. Dan untuk aki yang normal, saat di posisi seperti ini, saat hubungan terbuka seperti ini di 12,4 volt. Teman, dan untuk solusi di bagian sini ini tidak bisa diperbaiki dan solusinya diganti dengan plat sel lain. Mungkin teman-teman kemarin yang berkomentar bisa cari di pengepul barang-barang aki second, aki yang sudah akan distorkan ke pabrik. Ini bisa melakukan atau membeli aki yang sudah tidak digunakan lagi. Ini bisa mencoba trik ini dengan body atau merek yang sama, bentuk fisiknya sama. Kita ambil salah satu plat selnya. Dan untuk posisi dari plat sel ini, mungkin untuk kesamaannya, plat lubang yang kiri atau yang negatif, lubang 1 sama dengan lubang 3, lubang 3 sama dengan lubang 5 seperti ini, dan lubang 2 ini sama dengan lubang 4 dan sama dengan lubang 6 untuk posisi dari selnya itu sendiri. Posisinya seperti ini, selang-seling karena dihubungkan secara seri. Yang hitam ini adalah positif, yang abu-abu adalah negatif. Nanti sama, di sini akan terhubung di sini, yang positif ke negatif seperti ini, selang-seling. Seperti ini hubungan di dalam sebuah aki dari positif ke negatif. Nanti di total, karena di sini sekitaran 2,05 volt, nanti di total dikalikan 6 menjadi 12,4 volt. Terima kasih, salam sukses, salam berkarya, salam otomotif, selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos.